Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Najwa dengan NIM A1B221053 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang anti-radikalisme. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu radikalisme. Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, radix atau radiksi. Radix dalam bahasa Latin berarti akar. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala. Dalam konsep sosial politik, radikalisme adalah suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya. Menurut Cambridge Dictionary, radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim. Oxford Dictionary juga memahami radikal sebagai orang yang mendukung atau suatu perubahan atau politik atau perubahan sosial secara menyeluruh. Merriam-Webster mengartikan radikal sebagai opini atau perilaku orang yang menyukai perubahan ekstrim, khususnya dalam pemerintahan atau politik. Sementara menurut KBBI, radikalisme memiliki 3 arti. Yang pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik. Kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Dan yang ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrim dalam aliran politik. Fenomena merebaknya paham radikal di masyarakat global menjadi sorotan berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Paham ini bukan hanya mendukung pandangan yang berbeda dengan yang didukung oleh kebanyakan orang, tetapi kerap kali mewujudkan perilaku ekstrim, teror, dan destruktif. Dalam menanggulangi radikalisme yang bercirikan terorisme, pemerintah seyogianya tidak hanya menggantungkan kepada lembaga khusus seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT saja. Hal itu harus dilakukan bersama-sama dengan seluruh lembaga pendidikan, mulai dari jenjang terendah sampai pendidikan tinggi, serta bersama-sama bersinergi dengan berbagai kelompok masyarakat. Paham radikalisme perlu dicegah sejak dini di lingkungan keluarga, sekolah atau perguruan tinggi, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga pendidikan mencoba membangun sikap anti-radikalisme peserta didik melalui pengintegrasian nilai-nilai pendidikan anti-terorisme atau anti-radikalisme meliputi kewarganegaraan atau citizenship, kasih sayang atau compassion, kesopanan atau courtesy, keadilan atau fairness, moderasi atau moderation, menghormati orang lain atau respect for others, menghormati pencipta, respect for the creators, kontrol diri atau self-control, dan toleransi atau tolerance. Ke dalam tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, pengalaman belajar, dan evaluasi belajar. Pencegahan paham radikalisme dan terorisme khususnya pada lingkungan perguruan tinggi sangat penting karena usia mahasiswa sangat rentan pengaruh-pengaruh paham dari luar. Di sisi lain, mahasiswa memiliki kebebasan dan usia transisi antara masa remaja menuju usia dewasa. Pencegahan paham radikalisme di perguruan tinggi juga berkaitan dengan misi organisasi lembaga pendidikan yang bersangkutan. Lalu, apa saja ciri-ciri radikalisme? Ciri-ciri sikap dan paham radikalisme adalah tidak toleran atau tidak mau menghargai pendapat dan keyakinan orang lain, fanatik atau selalu merasa benar, menganggap orang lain salah, eksklusif, membedakan diri dari umat umumnya, dan revolusioner atau cenderung menggunakan cara kekerasan untuk mencapai tujuan. Terdapat 2 faktor yang menyebabkan gerakan radikal di Indonesia.
Yang pertama, faktor internal yang berasal dari dalam atau umat Islam yang melakukan penyimpangan terhadap norma agama. Yang kedua, faktor eksternal yang merupakan akibat dari hegemoni Barat di mana adanya suatu komando bahwa perang melawan Barat merupakan suatu tugas suci. Fenomena yang terjadi yaitu adanya perang antara Afghanistan dan Amerika Serikat. Perang ini membangkitkan semangat radikalisme di negara lain seperti Indonesia, dan tidak sedikit warga negara Indonesia yang ikut berperang menuju Afghanistan.